Ada yang berdekatan ya? Baik. Jadi kita pertemuan setelah UTS udah online nantinya sampai kita UAS ya. Kebetulan saya nggak bisa dari laptop connect ke Zoom, jadi saya ini dari HP ya. Mungkin agak ini saya masih coba supaya bisa share materi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa ya. Jadi yang selama ini kita pelajari sampai kita meet itu mengenai transaksi di perusahaan jasa ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar untuk siklus akuntansi di perusahaan dagang ya. Apa menurut kalian apa perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Saya, Bu. Ya, silakan Julius. Kalau menurut saya, Bu, perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang dari teknik penjualannya, Bu. Kalau misalnya perusahaan jasa itu mempersediakan jasa, sedangkan perusahaan dagang mempersiapkan suatu barang atau barang dagangan. Ya, bagus. Yang lain? Yang lain ada lagi? Ya, sih. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus. Yang lain ada lagi? Jadi itu ya. Jadi kalau kita tinjau dari kegiatannya, kalau perusahaan jasa itu adalah apa? Kegiatan pokoknya itu yaitu menjual jasa ya, menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan. Misalnya apa perusahaan jasa? Misalnya ya jasa konsultan, kemudian jasa angkutan ya, dan lain-lain ya. Sementara kalau perusahaan dagang itu seperti yang kalian katakan tadi, itu kegiatan pokoknya itu yaitu dalam misalnya transaksinya pembelian barang dagangan gitu ya, kemudian apalagi menjual barang ya, menjual barang dagangan ya. Jadi perusahaan dagang itu membeli barang untuk dijual kembali ya, tanpa mengubah bentuk ya. Jadi biasanya kalau perusahaan dagang itu yang dilakukan paling dalam bentuk pengemasan ya, pengepakan, jadi seperti itu ya, tanpa mengubah bentuk barangnya. Beda dengan perusahaan manufaktur ya, kalau manufaktur dia mengubah ya, misalnya dari bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Itu nanti perbedaannya dengan perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan dagang tanpa mengubah bentuk ya. Itu dia ya.
Kemudian kalau perusahaan dagang juga ada perusahaan besar ya, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan juga ada misalnya pedagang kecil ya. Kalau perusahaan besar kalau misalnya pedagang besar itu biasanya membeli barang dagangan langsung dari pabrik ya, penghasil barang ya. Itulah biasanya apa namanya? Distributor ya. Biasanya distributor. Tapi kalau misalnya pedagang-pedagang kecil atau eceran ya, biasanya membeli dari pedagang besar ya, kemudian dijual kembali ke konsumen ya, dengan harga eceran. Kalau distributor dari pabrik biasanya harganya lebih murah ya. Jadi seperti itu ya. Bentar ya, coba bisa nggak saya share ini. Saya nggak bisa bagi nih ya materinya. Saya kirim materinya dari WA ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Waiter. Ya. Bisa kalian sambil lihat ya. Jadi selama ini kan kita sudah belajar siklus pada perusahaan jasa ya, bagaimana pencatatan transaksi pada perusahaan jasa ya. Jadi yang transaksi-transaksi yang selama ini kita pelajari itu di perusahaan jasa ya. Kalau di perusahaan dagang tidak terlalu banyak perbedaannya ya, seperti yang dibilang Julius tadi ya. Jadi transaksinya nanti penjualan ya, penjualan barang. Ada penjualan barang, kalau di jasa ada pendapatan jasa. Kalau untuk siklusnya nanti sama ya, sama aja untuk siklus akuntansinya. Ya, kalau kita lihat di materi, kalau kalian bisa sambil buka materi yang saya bagikan, sambil dibuka, sambil tetap di Zoom, itu bisa kita lihat aktivitas pada perusahaan dagangnya. Kalau di perusahaan dagang itu, kita lihat di situ aktivitasnya ada pembelian ya, pembelian dari produsen. Ketika perusahaan dagang
melakukan pembelian dari produsen, maka akan ada kas keluar ya. Di situ nanti akan ada pencatatannya pembelian pada kas ya. Atau misalnya kalau tidak langsung tunai, maka pembelian pada piutang dagang ya. Kemudian aktivitas di perusahaan dagang itu yang kedua ada penjualan ya. Ketika kita melakukan penjualan maka kita akan menerima kas ya, atau kalau misalnya tunai ya, kalau pelanggan atau konsumen melakukan pembayaran secara tunai maka yang bertambah itu kas. Tetapi kalau misalnya konsumen membeli secara kredit, maka kita akan memasukkan ke akun apa? Piutang usaha ya. Piutang usaha. Itu nanti jurnalnya ya. Jadi itu aktivitasnya, ada pembelian dan penjualan ya. Untuk jurnal-jurnalnya nanti ada jurnal pembelian ya. Kemudian jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan itu akan ada jurnal penerimaan kas ya. Ada hubungannya. Kalau ada jurnal pembelian pasti ada jurnal pengeluaran kas. Jadi 4 jurnal ini nanti yang akan kita temukan ya di perusahaan dagang ya. Makanya kalau di perusahaan jasa kita cuma mengenal namanya jurnal umum ya. Tetapi kalau di perusahaan dagang kita akan mengenal yang namanya jurnal khusus ya. Yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penerimaan kas ya. Jadi kalau di jurnal pembelian ini kita akan melihat apa aktivitas pembelian. Jadi jurnal pembelian adalah akun yang hanya menampung pembelian barang ya, pembelian barang dagangan perusahaan. Kalau misalnya apa pembelian? Kalau misalnya ada pembelian aset, itu tidak kita tulis di jurnal pembelian. Jadi yang kita tulis, yang kita masukkan ya, yang kita masukkan ke jurnal khusus pembelian ini, ya khusus untuk pembelian barang dagangan perusahaan. Jadi selain pembelian barang dagangan perusahaan, kita masukkan ke jurnal umum ya. Jadi jangan salah masuk nanti kalau misalnya ada transaksi. Jadi khusus pembelian barang dagangan ya. Selain dari pembelian barang dagangan, masukkan ke jurnal umum. Misalnya perlengkapan kantor, peralatan, dan yang lain-lain ya. Tapi kalau misalnya barang dagangan, baru ke jurnal pembelian. Kemudian yang kedua, jurnal penjualan ya. Kalau jurnal penjualan ini khusus menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Jadi yang tadi barang dagangan yang dibeli itu nanti kita jual. Ketika kita beli ke jurnal khusus pembelian, dan ketika kita jual masuk ke jurnal khusus penjualan ya. Jadi jurnal penjualan ini khusus menampung penjualan barang dagangan. Selain dari
selain dari itu, maka akan kita masukkan ke jurnal umum ya, seperti penjualan aset tetap ya, atau yang lain-lainnya, apalah yang kita jual dari perusahaan selain barang dagangan. Kemudian yang ketiga, jurnal yang ada di perusahaan dagang nanti ada persediaan ya. Persediaan barang dagangan. Nanti kita akan belajar mengenai persediaan barang dagangan ini ya. Bagaimana kita menghitung ya persediaan, kita kan mempelajari itu. Dan bagaimana caranya ya. Bagaimana metodenya nanti kita akan pelajari itu. Kalau kalian pernah mendengar metode LIPO, metode FIFO, itu nanti di persediaan ya. Bagaimana cara pencatatannya. Kalau metode FIFO itu first in, first out. Jadi barang yang pertama masuk itu nanti yang pertama kita jual ya, atau di situ itulah yang kita catat ya. Kemudian kalau metode LIPO last in, first out. Barang yang terakhir masuk itu yang pertama kita jual ya. Dan itu yang kita catat di akun persediaan. Gitu. Jadi nanti kita akan bisa melihat bagaimana persediaan akhir pada saat kita membuat laporan keuangan ya. Kemudian apalagi beban pokok penjualan ya. Beban pokok penjualan ini digunakan untuk menampung beban pokok atau harga beli barang yang telah terjual pada suatu periode akuntansi. Jadi harga pokoknya yang kita catat di akun beban pokok penjualan ya. Kemudian ada potongan penjualan. Ada potongan tunai ya. Ini kita sering lihat ya, diskon ya. Ini bentar lagi banyak diskon ya, mau Natalan, tahun baru ini banyak diskon ya. Jadi misalnya potongan tunai, ada kalau kita beli misalnya sesuatu apa, misalnya handphone ya, ada cashback. Nah, seperti itu karena kita misalnya membeli tunai. Jadi kita ada potongan, itu dia potongan tunai. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan itu kalau misalnya ada barang yang rusak kita terima, kita balikkan lagi. Itulah kita masukkan di akun retur penjualan ya. Penjualan berarti kita yang menjual ya. Jadi pelanggan kita membalikkan kembali ke perusahaan karena barangnya rusak atau mungkin tidak sesuai pesanan ya. Kadang kan ada kekeliruan ya. Makanya kadang kita belanja apa yang kita beli, apa barang yang sampai ya. Dan sebagian kalau misalnya kita online biasanya kita bisa ada yang susah untuk mengembalikannya. Cara-caranya ada yang secara teknis susah kita mengklaim untuk kembali ya, mengembalikan barang itu. Jadi itu retur penjualan. Kemudian potongan pembelian, akun potongan pembelian ini kita buat yang kita masukkan ke potongan pembelian adalah kalau misalnya ada diskon-diskon yang diberikan supplier kepada perusahaannya atau pembeli karena membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Kalau tadi ada potongan penjualan, ini ada potongan pembelian. Kalau kita membeli
barang. Tadi kalau penjualan kita menjual barang ya. Kalau misalnya tunai atau misalnya ditentukan waktu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan, misalnya produsen atau distributor langsung membeli dari pabrik, biasanya sistemnya bayarnya per 30 hari misalnya. Kalau misalnya ada diskon, kalau membayar tepat waktu 30 hari nanti ada diskon gitu ya. Jadi itulah yang dimasukkan ke potongan pembelian. Kemudian apalagi akun-akun perusahaan dagang itu, misalnya beban pemasaran ya. Beban pemasaran ini menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan barang ya, atau mendistribusikan barang hingga sampai ke tangan konsumen ya. Kemudian metode pencatatan ini ya. Metode pencatatan persediaan di perusahaan dagang ada metode periodik dan metode perpetual ya. Untuk ini nanti kita akan lanjut minggu depan ya. Tapi sedikit kita pelajari dulu. Untuk metode periodik ini, metode pencatatan persediaan dengan metode periodik itu mencatat metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan beban pokok penjualannya. Jadi itu metode periodik. Ada dua ya. Jadi ingat, itu harus diingat ya. Metode pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang ada dua, metode periodik dan perpetual. Kalau periodik itu kita hanya mencatat persediaan itu pada awal dan akhir periode akuntansi. Beda halnya dengan metode perpetual ya. Biasanya kalau metode perpetual ini dikatakan menggunakan kartu stok. Jadi kalau kalian ada yang bekerja di bagian gudang, biasanya ini kita pakai metode kartu stok. Jadi itu ya, metode perpetual menggunakan kartu stok. Jadi mencatat persediaan barang dagangan di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail pada waktu dibeli maupun dijual. Jadi ketika barang kita beli, langsung kita catat ya, kita catat tanggal, kita masukkan jumlah barangnya, kita masukkan harganya gitu ya. Dan ketika kita jual juga langsung kita catat. Jadi kita bisa langsung berapa saldo dari persediaan barang ya. Berapa stok kalau menggunakan kartu stok. Jadi setiap saat kita tahu stok barang itu apa aja di gudang gitu. Misalnya pembelian handphone ya, misalnya handphone. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, yang harga berapa gitu ya. Yang harga berapa yang sudah terjual, yang harga berapa yang sisa gitu. Jadi kita tahu setiap saat kalau menggunakan kartu stok. Beda halnya dengan metode periodik. Itu di awal dan di akhir periode saja kita hitung ya. Jadi itu yang membedakannya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat minggu depan ya untuk transaksinya, untuk penjurnalannya ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita pelajari. Baik, Bu. Ya. Baik. Baik. Sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa kita di ini ya ke minggu depan ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Baik, Bu.
malam hari ini. Jumpa minggu depan. Selamat malam semuanya. Ya Bu, selamat malam. Bu, selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam. Selamat malam, Bu.